Shalom Bapak Ibu Saudara. Merdeka. Haleluya. Berapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang merdeka? Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa merdeka? Mari kita saksikan, salah. Mari kita sama-sama melewati perjalanan ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan hari ini saya beri tema Bapak Ibu Saudara, bebas untuk hidup yang saleh. Dibebaskan dari dosa, ditetapkan untuk hidup saleh. Amin. Menjadi orang yang merdeka itu kerinduan hati setiap orang. Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak ada orang yang suka hidup dalam perbudakan. Kalau kita suka nonton film-film yang menggambarkan kisah zaman dulu yang ada tentang perbudakan ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dapat lihat bagaimana manusia itu tidak suka diperbudak. Budak-budak itu sering kali Bapak Ibu Saudara berusaha untuk lari dari perbudakan mereka. Pastinya karena mungkin kekejaman dari tuannya Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara membaca dari Roma 6 ayat 18 yang membawa Alkitab, entah itu di handphone ataupun buku Alkitab yang masih cetakan. Boleh dibuka Roma 6 ayat 18, demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, firman ini berkata bahwa setiap kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Amin. Tetapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu Saudara. Kata-kata selanjutnya adalah dan menjadi hamba kebenaran. Pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran di mana kok kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tapi kok kita masih jadi hamba ya? Nah, kita buka satu-satu ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama itu adalah kata-kata bahwa kamu telah dimerdekakan. Kata merdeka Bapak Ibu Saudara dalam KBBI saya coba cari artinya. Itu punya arti bebas, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, dan tidak terikat. Sedangkan kata dimerdekakan itu berarti dibebaskan oleh orang lain dari ikatan atau dari perbudakan. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi itu dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kata dimerdekakan ini yang dipakai itu adalah eleutero. Artinya itu dibebaskan atau terbebas dari perbudakan untuk menghilangkan batasan dosa karena diserahkan oleh Tuhan ke dalam kebebasan rohani yang sejati Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita belajar bahwa kita ini dimerdekakan. Kemerdekaan yang kita miliki, kebebasan yang kita miliki itu bukan karena kita mengusahakan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak memperjuangkan, tetapi kita diberikan kemerdekaan. Makanya ditulis dimerdekakan. Karena yang memerdekakan kita itu Tuhan melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita melihat bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi yang dapat memerdekakan dirinya sendiri. Terutama dari dosa. Kemerdekaan itu Bapak Ibu Saudara adalah hadiah terbesar, anugerah terindah dalam hidup kita. Tetapi kita juga mesti melakukan cek introspeksi sama diri kita. Benar gak kita ini orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan?
Benar nggak hidup kita merdeka? Saya tergelitik tadi dengan welcoming dari Bu Dwi ya. Kita ini terlihat merdeka tetapi tidak benar-benar merdeka, betul ya? Tadi ada sedikit yang saya tangkap begitu. Tapi itu kenyataan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita pada hari ini itu sebetulnya hidup dalam penjara. Hidup dalam satu belenggu dan keterikatan. Sekalipun kita sudah terima Yesus. Bapak Ibu Saudara tahu ya, saya percaya setiap kita punya ini. Betul? Sekarang namanya keren, smartphone. Tapi Bapak Ibu tahu enggak sejarahnya itu awalnya apa sih kata-katanya? Pertama kali handphone keluar Bapak Ibu Saudara, bukan terkenal sebagai handphone. Tetapi terkenal sebagai cell phone. Bapak Ibu Saudara tahu cell phone? Mengerti arti kata cell phone. Dan berapa banyak pada hari ini kita terpenjara sama yang namanya name it, sekarang disebut apa? Handphone, smartphone. Berapa banyak kita terpenjara sama ini? Kita lebih baik ketinggalan duit daripada ketinggalan ini, betul? Realita loh Bapak Ibu Saudara. Benar nggak? Kalau kita ketinggalan handphone, aduh handphonenya mana ya? Pulang. Kalau masih bisa pulang, ambil. Benar ya? Seringkali kita nggak bisa lepas dari yang namanya handphone. Orang tua, anak-anak masih usia 2 tahun, kadang masih di bawah 1 tahun. Yang mereka pegang apa? Handphone. Dengan dalih apa? Supaya mereka tenang. Bapak Ibu Saudara mungkin lihat, anak-anak saya termasuk Abigail yang paling kecil pegang handphone. Tapi sebelum dia berusia 2 tahun saya tidak pernah kasih mereka pegang handphone Bapak Ibu Saudara. Terutama dalam ibadah. Saya cukup keras mendidik mereka untuk penggunaan handphone sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara boleh tanya sama Jessie sama Abby. Saya batasi penggunaan mereka. Padahal mereka sekolahnya online Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bilang, hidup kamu tidak bergantung sama ini. Saya batasin Bapak Ibu Saudara, Abigail itu sehari cuma boleh 2 jam. Jeremia boleh 4 jam karena dia udah lebih dewasa. Berapa banyak saya lihat ibu-ibu sekarang mengeluh, aduh anak saya gak bisa lepas dari handphone. Salahnya siapa? Salahnya anaknya? Enggak. Salah orang tua. Maaf, tapi saya harus berani ngomong di depan sini. Orang tua Anda punya hak untuk menerapkan disiplin dalam hidup anak Anda. Mungkin terkesan kok sadis. Tapi itu menyelamatkan anak Anda Bapak Ibu Saudara. Kalau Abby dan Jessie tidak taat, ketahuan melakukan yang misalnya saya kasih 2 jam, mereka pinter loh Bapak Ibu Saudara, mereka bisa cari cara supaya handphonenya setelah 2 jam masih bisa dipakai. Tapi Roh Kudus kasih tahu, Roh Kudus bukain. Konsekuensinya apa? No handphone for a month. Gak ada handphone untuk 1 bulan. Bisa hidup? Hidup kok. Fakta Bapak Ibu Saudara berbicara bahwa kita sekarang hari-hari ini dipenjara sama yang namanya handphone. Bangun tidur yang dicari
handphone. Alasannya macam-macam. Lihat jam lah. Bapak Ibu Saudara, pernah dengar ya, entah podcast, entah potongan apalah dari Bapak Dharma Parengkuan? Pernah Bapak Ibu Saudara bayangkan jika satu hari nanti seluruh akses internet kita terputus dan kita akan kembali ke zaman dahulu kala tanpa handphone? Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa Kementerian Informasi dan Digital akan menerapkan WhatsApp berbayar premium untuk bisa menggunakan WhatsApp? Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa wacana tahun 2026 untuk Anda pengguna sosial media akan dikenakan pajak? Bapak Ibu Saudara sedang digiring kepada satu sistem dunia di mana Bapak Ibu Saudara menggunakan dan menghabiskan harta Bapak Ibu Saudara supaya bisa terkoneksi melalui handphone. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara tidak menjadi orang yang merdeka. Tapi gimana dong, sekarang semua serba di handphone. Kita yang harus memutuskan, kita mau diperbudak sama handphone atau kita mau tetap menghambakan diri kepada kebenaran. Berapa banyak kita lihat yang hadir di ibadah, pegang handphone setelah pujian penyembahan. Tapi yang dibuka entah game, entah Tokopedia, entah Shopee. Gak apa-apa kalau pegang handphone buka Alkitab dan mencatat, it's okay. Yang tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi berapa banyak loh Bapak Ibu Saudara, saya sesekali menemukan loh jemaat yang hadir ketika firman main game. Kalau saya yang lihat sebagai ibu gembala aja saya sedih, apalagi Tuhan. Setuju? Saya bilang Tuhan, gak apa-apa deh gak ada internet. Kita kembali ke baca Alkitab manual aja gak apa-apa. Kenapa? Karena dari sini nanti kita jadi merembet Bapak Ibu Saudara. Semua informasi yang kita terima dari sosial media pada akhirnya itulah yang kita hidupi. Padahal firman Tuhan bilang kita telah dimerdekakan. Tapi berapa banyak kita hidup memperhambakan diri. Makanya kita gak benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara, tantangannya semakin hari semakin besar. Kalau tantangan semakin besar berarti porsi latihan kita untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, untuk hidup yang saleh itu harus ditambah Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang suka nge-gym? Ada? Atau latihan beban lah? Oh Angel, saya tahu Angel. Waktu pertama pasti ringan kan Angel, beban yang diangkat. Setelah terbiasa pasti harus ditambahkan. Begitu juga dengan kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Kalau anak-anak diajarin berdoa 1 jam langsung pasti mereka akan. Apalagi kalau pagi-pagi dibangunin. Tapi seiring berjalannya waktu anak-anak harus dididik, harus dilatih. Untuk duduk fokus 1 jam sama Tuhan. Untuk duduk fokus baca Alkitab.
minta Roh Kudus buka pengertiannya. Kami mulai latih anak-anak lagi Bapak Ibu Saudara, sempat lost. Akhirnya sekarang 5:30 pagi mereka sudah harus bangun. Karena mereka sekolahnya jam 7 pagi online. 5:30 harus bangun dan ikut berdoa bersama. Membangun mezbah. Hasilnya apa? Mereka jauh lebih taat. Mereka jauh punya hati yang lembut. Kalau dulu harus dimarahin terus kalau ngasih tahu. Sekarang didudukin, diajak ngomong, dikasih pengertian, mereka bisa lakukan. Tapi itu butuh yang namanya konsisten Bapak Ibu Saudara. Weh udah berhasil, kendor, pasti hilang. Jaga disiplinnya itu, konsistennya itu yang itu perjuangan. Ya Bapak Ibu Saudara. Yohanes 8 ayat 36 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Yesus Kristus. Artinya kita ini telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Jadi harusnya kita ini hidup gak lagi di bawah hukum dosa. Gak lagi dosa yang berkuasa dan memerintah atas hidup kita. Gak lagi daging yang berkuasa dan memerintah atas hidup kita. Tetapi pribadi Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nanti kita lihat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 2 bilang seperti ini. Kalau tadi Yesus yang memerdekakan kita. Ada pribadi kedua yang memerdekakan kita dalam Roma 8 ayat 2. Dikatakan bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Bapak Ibu Saudara diberikan Roh Kudus itu supaya Bapak Ibu Saudara bisa hidup bebas merdeka Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi takluk kepada hukum dosa tetapi takluk kepada hukum kebenaran. Makanya Roh Kudus disebut penolong. Makanya dikatakan tetapi kamu menerima Roh Kudus itu menerima kuasa. Kuasa apa sih? Minggu lalu kita sudah belajar. Kuasa yang memampukan kita untuk tunduk kepada kebenaran. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Dari Roma 6 tadi dikatakan bahwa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, saya akan bahas ini sedikit Bapak Ibu Saudara. Karena kadang kita berpikir, oh aku kan sudah dimerdekakan nih. Aku sudah dibebaskan dari dosa, aku sudah dibayar lunas oleh Tuhan, dibeli oleh Tuhan. Tetapi berapa banyak dari kita harus menyadari bahwa ternyata kita nggak benar-benar jadi free person. Kita masih terikat, terbelenggu oleh berbagai macam hal. Entah itu kedagingan, entah itu apa aja sebutin. Harta, apa lagi? Nama besar, apa lagi? Pencapaian diri, minggu lalu kita sudah belajar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi gimana dong yang benar? Kita nih orang merdeka atau kita nih hamba? Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa waktu kita dimerdekakan oleh Tuhan, Tuhan itu beli kita, betul? Dibayar lunas dengan harganya. Supaya apa? Supaya ada perubahan kepemilikan Bapak Ibu Saudara. Kalau tadinya Bapak Ibu Saudara milik dari si jahat, bertuankan si jahat, tapi waktu Bapak Ibu Saudara terima Yesus, sekarang Bapak Ibu Saudara bukan lagi milik si jahat, tapi milik Kristus. Nangkep ya Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara dibeli bukan untuk dibebaskan jadi orang yang benar-benar bebas, no.
Tapi Bapak Ibu Saudara dimerdekakan dari tuan yang jahat untuk punya tuan yang lebih baik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dimerdekakan oleh Tuhan tidak serta-merta membuat kita jadi punya hak atas diri kita. Enggak punya hak Bapak Ibu Saudara. Yang bayar Bapak Ibu Saudara dari maut itu Tuhan Yesus. Jadi enggak boleh kita ngomong, mau apa? Akulah aku mau begini. Suka-suka akulah aku mau hidup seperti apa. Enggak punya hak Bapak Ibu Saudara. Mungkin saya sadis Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kebenaran. Kebenaran tuh kadang pahit Bapak Ibu Saudara. Tapi kebenaran itu harus memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Kita enggak punya hak atas hidup kita. Kita dibayar dengan begitu mahal, dengan nyawa, bukan supaya kita bebas merdeka suka-suka kita. Kalau kita punya konsep berpikir seperti itu, pagi hari ini buang itu jauh-jauh. Kita nggak punya hak. Kita kasih apa sama Tuhan kita yang jahat? Supaya kita merdeka. Ada? Ada yang kita berikan? Tadi saya bilang nggak ada manusia yang bisa memerdekakan dirinya sendiri dari dosa. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Apa? Perbuatan baik. Firman Tuhan katakan perbuatan baik tidak menyelamatkan kamu. Menjadi hamba kebenaran itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita hidup menundukkan diri kepada kebenaran, yaitu pribadi Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya bagikan Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus pun bilang, gak ada manusia yang bisa hidup bertuankan dua tuan. Yang gak denger khotbah minggu lalu boleh cari di YouTube Sampit Christ Center, cari, diklik, ditonton, diperhatikan, didengarkan baik-baik dan dihidupi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, selama Bapak Ibu Saudara bilang, hakku, suka-suka aku mau hidup kayak gimana. Artinya yang menjadi tuan, yang menjadi pribadi yang Bapak Ibu Saudara sembah, itu adalah me, bukan I am the Lord. Kata hamba dalam bahasa Yunani adalah doulos Bapak Ibu Saudara. Dulu ada program dari gereja sinode kita, Gereja Bethel Indonesia itu doulos camp. Kayaknya yang ikut Om Mul ya pernah ikut ya, doulos camp. Saya ikut, Pak Gem ikut. Ada lagi yang pernah ikut doulos camp? Doulos itu artinya enggak punya hak Bapak Ibu Saudara. Dulu kami ikut doulos camp itu terutama para pelayan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Diajarkan bagaimana kesalahan satu orang dalam satu tim itu menjadi kesalahan bersama. Bagaimana bukan soal benar atau salah, tetapi bagaimana respon kita sebagai seorang hamba. Ada itu yel-yelnya Bapak Ibu Saudara. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Saya masih ingat yel-yelnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mau ikut itu ratusan kali kalau akal budi kita tidak dibaharui, nggak akan ada perubahan Bapak Ibu Saudara. Doulos itu artinya menundukkan diri kepada hamba kebenaran. Artinya apa? Kita harus menundukkan diri kepada kebenaran. Enggak ada cara lain, enggak ada jalan lain, bukan kepada yang lain.
menundukkan diri Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sepenuhnya hidup kita ini milik Kristus, milik Tuhan. Jadi tunduknya harus kepada Kristus, harus kepada Tuhan, harus kepada kebenaran. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca dari Roma 8 ayat 15 sampai 17. Ya, terima kasih. Ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu Saudara dimerdekakan dari dosa, Bapak Ibu Saudara menjadi hamba kebenaran, Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar jadi hamba, tetapi Bapak Ibu Saudara diangkat menjadi anak yang punya hak untuk menerima warisan surgawi. Bapak Ibu Saudara waktu jadi hamba dosa enggak terima apa-apa Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu Saudara dibeli oleh Yesus dengan darahnya yang mahal itu, justru Bapak Ibu Saudara dipulihkan martabatnya. Saya mau kasih lihat ya Bapak Ibu Saudara. Apa itu hamba dosa dan hamba kebenaran? Bapak Ibu Saudara lihat, hamba dosa itu tuannya dosa atau kedagingan. Dosa itu menyeleweng ya Bapak Ibu Saudara, melenceng dari tujuan, itu dosa. Kalau hamba kebenaran, tuannya itu Tuhan melalui Kristus dan Roh Kudus. Sifat dari hamba dosa itu membawa kepada perbudakan. Tetapi sifat dari hamba kebenaran membawa kepada kemerdekaan. Hasilnya ketika kita menjadi hamba dosa adalah hidup menurut daging. Segala sesuatu yang kita lakukan perbuatan daging Bapak Ibu Saudara. Tapi berbeda waktu kita menghambakan diri kepada kebenaran, hasilnya adalah kita hidup menurut roh. Segala yang kita katakan, segala yang kita lakukan itu adalah perbuatan roh. Buah-buah roh nyata dalam hidup kita. Kalau kita masih dalam posisi hamba dosa, kondisi hati kita adalah melawan, perlawanan. Minggu lalu saya bilang apa? Orang yang hidup dengan kehendak daging itu adalah perseteruan dengan Tuhan. Bermusuhan sama Tuhan. Berlawanan sama Tuhan. Ya aku pengen hidup benar tapi aku gak bisa. Saya sering bilang sama anak-anak saya. Semua orang bisa lakukan sesuatu. Tapi untuk orang melakukan sesuatu, itu pilihannya bukan bisa atau nggak bisa. Pilihannya adalah mau atau tidak mau. Aku nggak bisa, aku pengen sih hidup jujur, aku pengen sih nggak bohong-bohong lagi, tapi aku nggak bisa. Lah Bapak Ibu Saudara sudah terima Roh Kudus belum? Kalau Bapak Ibu Saudara sudah terima Roh Kudus, tunduk sama Roh Kudus, pasti Roh Kudus bisa kok mampukan untuk kita hidup dalam kebenaran. Itu kalau kita jadi hamba kebenaran, kondisi hati kita, walaupun gak mau ya sudah manut aja, taat aja, ngikut aja deh Tuhan. Saya kalau lagi pengen melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, dengan kebenaran, wah itu rasanya, itu kelihatan ya kayak orang tarik tambang.
Kita tuh kayak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ditarik, jadi kita tuh tambangnya tuh ditarik. Mau ngikutin yang mana? Bapak Ibu Saudara membiarkan yang mana yang menang? Kalau dalam film-film kartun tuh muncul malaikat, muncul setan. Setan bisikin apa? Malaikat bisikin apa? Mana yang menang? Ya yang kamu ikutin itu yang menang. Saya kalau udah kayak gitu tuh Bapak Ibu Saudara, melakukan apa yang saya nggak mau, saya cuma bisa bilang ini, iya Tuhan aku ini hamba-Mu, aku ini tawanan Roh Kudus. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tidak sadar dan tidak hidup merdeka dalam Kristus, berakhir dengan kematian. Sementara kalau Bapak Ibu Saudara memberi diri, sangkal diri, pikul salib, lemah lembut, rendah hati, Bapak Ibu Saudara memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Roma 6 ayat 22. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Firman Tuhan menjanjikan Bapak Ibu Saudara yang hidup sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara akan menerima kekudusan dan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Minggu lalu saya bilang kita tidak diciptakan untuk tinggal selamanya di sorga. Sorga itu tempat perhentian sementara bagi orang-orang yang dipanggil pulang sebelum waktunya Yesus memerintah di bumi. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama belajar, kita bisa lihat 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, setiap kita dimerdekakan dari dosa bukan untuk hidup seenak kita, semau kita, suka-suka kita. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kebebasan sejati adalah kita bebas untuk taat, untuk hidup kudus, dan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu arti kita dimerdekakan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dibebaskan dari dosa berarti kita ditetapkan untuk hidup dalam kesalehan. Amin. Kita adalah ciptaan-ciptaan baru di dalam Kristus. Kita bukan lagi hamba dari dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran oleh karya penebusan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita baca satu ayat penutup dari 1 Petrus 2 ayat 16. Sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini berapa banyak yang benar-benar mau menjadi orang merdeka dalam hidupnya dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami boleh terima pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami telah dibeli dan dibayar lunas harganya. Supaya kami tidak selamanya hidup sebagai hamba dosa. Tidak selamanya hidup sebagai hamba daging. Tidak selamanya hidup di dalam ketidakbenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau mengangkat kami dari lembah kekelaman Tuhan
Dan Engkau membawa kami, memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh semua bukan karena hasil usaha kami. Bukan karena kami mampu Tuhan. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Yang menganugerahkan kepada kami Roh Kudus, kuasa yang ilahi itu dalam hidup kami. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan, menjadi hamba-hamba kebenaran. Pagi hari ini Bapa, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami minta tolong Tuhan, kami minta ampun kalau selama ini kami hidup tidak menghargai korban penebusan Yesus dalam hidup kami. Yang telah menjadikan kami hamba kebenaran. Tetapi kami hidup sesuai dengan kehendak kami, suka-suka kami. Kami minta ampun di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan Bapa, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang suci. Untuk kami boleh menjadi hamba-hamba kebenaran. Untuk kami boleh menjadi duta-duta kerajaan di muka bumi ini Tuhan. Untuk kami boleh menjadi perwakilan wujud kerajaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Perkataan kami adalah perkataan yang menghidupkan. Apa yang kami lakukan Tuhan menjadi terang. Kami menjadi garam dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Orang boleh melihat Engkau hidup dalam kami. Dan terang kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami. Supaya kami boleh kedapatan sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Haleluya, amin.